Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita agar kita boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, hukum, dan ketetapan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadaku untuk mengajarmu. Patuhilah di negeri yang kamu masuki untuk kamu miliki. Kamu dan anak cucumu harus menghormati Tuhan Allahmu selama hidupmu. Taatilah semua hukum dan perintah yang kuberikan kepadamu supaya panjang umurmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada asumsi yang berpendapat bahwa semakin seseorang memiliki pengetahuan yang banyak, semakin dirinya bernilai dan berhikmat. Ini adalah asumsi orang-orang di sekitar kita. Hal ini terlihat dari sistem pendidikan kita yang cenderung menekankan transfer informasi. Si anak disebut pintar apabila ia dapat menghafalkan dan melafalkan sejumlah besar informasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Musa memberikan instruksi kepada bangsa Israel bukan untuk menambah informasi atau wawasan mereka. Pesan yang Musa sampaikan untuk dilakukan secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kata dengarkanlah dan lakukanlah. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa instruksi tersebut harus dilakukan. Bapak, Ibu, tujuannya agar rasa takut akan Tuhan dibangkitkan dalam kesadaran bangsa Israel. Dengan melakukannya mereka akan mengalami berkat Tuhan dalam bentuk lanjut umur dan multiplikasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, selanjutnya kita dapat melihat instruksi kembar yang khusus dan utama dalam ayat 4 dan 5. Dengarlah, menyatakan tentang Tuhan yang satu-satunya dan yang sejati, yang adalah Allah kita, yang berdaulat atas kita. Namun bangsa Israel tidak cukup hanya mendengar dan menjadikan hal ini sebagai informasi semata. Mereka dituntut juga untuk melakukan, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap totalitas hidup mereka. Pengakuan dan keesaan Allah dan respon berupa kasih harus diajarkan kepada keturunan mereka di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut juga perlu mendarah daging di dalam seluruh kehidupan mereka tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, miris rasanya melihat bahwa hari ini kita acap kali menceraikan dengarkanlah dengan lakukanlah. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Kita dapat mengamini doktrin yang sehat tetapi punya hidup yang sesat. Kita dapat mengakui bahwa ada Allah yang esa dan berdaulat tetapi ternyata tidak mengasihi dan tidak mentaatinya. Bapak, Ibu, marilah kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadikan Dia Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Kita mau mendengarkan dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak menomorduakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk melakukan, mendengarkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan setiap kami agar kami terus ingat akan pesan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.